Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang keempat, ya, modul keempat. Kita akan belajar tentang statistik deskriptif, distribusi data tunggal. Baik, dalam statistik ada dua jenis data. Yang pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data kelompok. Apa bedanya data tunggal dan data kelompok? Data tunggal itu masih berbentuk data atau dantum yang bersifat satuan. Misalkan 2, 3, 5, 7, 9, 15, dan seterusnya. Ini disebut sebagai data tunggal. Sementara data kelompok, itu dia sudah ada kelas intervalnya. Misalkan 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan data kelompok. Jadi ada range, ada rentang yang masuk ke dalam kelompok datanya. Sementara data tunggal tadi sifatnya masih satuan, 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Untuk data kelompok biasanya kita menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menentukan interval kelas dan seterusnya. Baik, kita minggu ini akan masuk kepada distribusi data tunggal terlebih dahulu. Maka kita akan bahas fokus kepada data tunggal. Distribusi data meliputi yang pertama adalah ada rata-rata. Ya. Simbolnya adalah seperti ini. Kata lainnya adalah means. Ya, means atau rata-rata. Yang kedua ada nilai yang sering muncul. Ini namanya modus. Ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang paling banyak muncul, itu disebutnya adalah modus, ya. Lalu yang ketiga, nilai tengah, ya, atau yang kita kenal dengan median. Yang keempat ada kuartil. Ada kuartil. Dari bahasa quart yang artinya 4, di mana data nanti akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. Nah, untuk distribusi data tunggal, kita akan pelajari ini. Rata-rata, means, modus, median, dan kuartil. Ya. Kita bahas satu persatu. Kita ambil contoh data tunggal, ya. Kita punya 10 data nilai ulangan mahasiswa. Ada yang namanya 70, ada yang 65, ada yang 45, ada yang 60, ada yang 75, ada yang 65 kembali. Ya, ini di sini ada 80, ada 60, gitu ya. Ada 60, ada 80. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11 data, ada 50. Taruh. Nah, dari data-data tersebut, kita akan mencari distribusi pada data tunggal. Ingat, ini data tunggal ya, datanya persatuan. Ya, tidak ada range, tidak ada rentang. Gitu ya, kalau ada rentang, maka masuknya adalah data kelompok. Baik, yang pertama, rata-rata.
ya, disimbolkan dengan X bar. X di atasnya ada tanda bar, ya, itu dirumuskan dengan sigma XI dibagi N. Sigma ini artinya adalah jumlah. XI ini adalah data. Data I itu adalah pertama, kedua, yaitu mulai dari data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, itu cara membaca I-nya. Berarti kalau XI ini disebutnya adalah X1, ini adalah X2, X3, X4, dan seterusnya. Ya. Jadi jumlah seluruh data dibagi N. Apa itu N? N adalah banyaknya data. Kita hitung banyaknya data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka N-nya ada 11. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ada XI, ada sigma, ini bacanya sigma, yang artinya jumlah, ya. Sigma atau jumlah. Sigma atau jumlah, XI banyaknya data, I-nya 1, 2, 3, 4, N adalah ini banyak data. Dengan demikian, rata-ratanya menjadi 80 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 65 ditambah seterusnya sampai ditambah 50 dibagi N adalah 11. Kita akan hitung. Siapkan kalkulatornya ya. Kita akan hitung. (80) ditambah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 65 ditambah 45 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 50. Hasilnya adalah 710. 710 dibagi 11. (710) dibagi 11 adalah 64,54. Ya. Inilah yang disebut dengan rata-rata. Jadi untuk data tunggal, mungkin sudah pernah dipelajari di SMP maupun di SMA. Cara menentukan rata-ratanya adalah hanya tinggal menjumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ya. Ini yang disebut dengan rata-rata. Lalu yang kedua, kita bicara soal modus. Ya, kita di sini kedua, modus. Modus ini tidak perlu kita hitung untuk data tunggal. Berbeda dengan data kelompok yang nanti ada cara perhitungan tersendiri, maka untuk modus pada data tunggal kita hanya menentukan mana nilai yang paling sering muncul. Kita perhatikan, 80 ini ada 2. 60 ada 1, 2, 3. 65 ada 1, 2. 70 ada 1, 75 ada 1, 50-nya 1. Ya, sehingga modusnya yang paling sering muncul adalah angka 60. Karena dia muncul 3 kali. 1, 2, 3. Maka modusnya adalah 60. Bisa ya? Jadi ada modus adalah angka yang sering muncul. Modusnya 60. Mungkin ke sini kelihatan ya. Modusnya adalah 60. Baik, rata-rata sudah, modus sudah. Kita akan ke median. Median ya,
yang kita kenal dengan nilai tengah. Syarat mencari median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Tetapi lebih mudah kita mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita mulai, data yang pertama adalah 45. Kemudian berikutnya adalah 50. Berikutnya 60 ada 3. 1, 2, 3. 60, 60, 60. Kemudian ada 65 ada 2. 65, 65. Kemudian ada 70, 75, 80-nya ada 2. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. Nah, untuk menentukan nilai tengah, kita tinggal membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya, artinya data itu berada di tengah-tengah. Karena ini nilainya ganjil, kita tinggal hitung saja. Ini 5 ke sana, ini 5 ke sini. Berarti tengah-tengahnya adalah angka 65. Maka nilai tengahnya atau mediannya adalah 65. Ya. Lalu yang keempat, kita akan bicara soal kuartil. Kuartil ini kita sebut sebagai data yang dibagi 4 bagian sama besar. Kuart, dari kata kuart yang artinya 4, dipotong 4 atau menjadi 4 bagian, maka data kuartil itu data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ada Q1, itu 25% data, Q2 itu adalah 50% data, dan Q3 itu mencakup 75% datanya. Gitu ya. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, Q2 ini yang kita kenal dengan nama median. Ya. Kalau tadi kita bicara median, maka Q2 merupakan kuartil yang nilainya sama dengan median data. Nilai tengah data ini tadi. Ini mediannya. Maka ini kita sebut sebagai Q2. Mediannya. Lalu bagaimana cara menentukan Q1 sama dan Q3? Gitu ya. Kita tinggal mengambil data sebelah kiri sama banyak, sebelah kanan sama banyak. Sehingga kita ambil di sini. Ini Q1-nya. Ini ada Q3-nya. Nah, maka kita dapat ini data ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Perhatikan. Data 1, data 2, data 3, data 4 jumlahnya sama. Ada 2 data, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 dan 2. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kuartil, membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang masing-masing bagian berisi 2 data. Sehingga kita dapat Q1-nya adalah 60. Q1-nya adalah 60. Q2-nya tadi kita dapat adalah 65. Ini sama dengan median. Q3-nya adalah kita dapat Q3-nya sama dengan 70. Ya. Oke. Q1-nya kita dapat 60. Dari sini 60. Q2-nya adalah sama dengan mediannya adalah Q2 65. Dan Q3-nya adalah 75. Nah, ini yang disebut dengan kuartil. Jadi kuartil tidak lepas dari nilai median, ada nilai tengahnya. Syaratnya seperti median tadi, harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Kita akan lanjutkan tentang
ukuran penyimpangan data. Pada data tunggal, ada yang namanya ukuran penyimpangan data. Ya, ukuran penyimpangan data ini kita sebut dengan varians, gitu ya, dan standar deviasi. Ya. Untuk apa varian dan standar deviasi? Ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah data itu baik atau tidak. Semakin kita mendekati nilai 0, ya, maka variansi atau simpangan baku ini membuat data menjadi sangat baik. Tapi semakin menjauhi 0, maka data ini terbilang kurang baik. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Kita akan bicara tentang varian, gitu ya. Biasanya disimbolkan dengan S pangkat 2. Varian, ya, dirumuskan dengan, nah di sini ada banyak-banyak rumus, ya. S pangkat 2 sama dengan jumlah dari XI min X bar dibagi N min 1. Ini ada pangkat 2 ya. XI min X bar pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita lihat, tadi kita memperoleh bahwa X barnya adalah 65,54 gitu ya, atau kita bulatkan 65,5 gitu ya. Ini tadi kita dari yang 710 dibagi 11 tadi ya, ini X barnya. Kita ulangi cara menghitungnya. Ya. Maaf, ini 64 ya, 64,5. Nah, N kali sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Ya, artinya N, banyaknya data, dikali jumlah XI min X bar pangkat 2, ya, dibagi N min 1. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan selain rumus ini, ya. Bapak dibuka buku statistik dulu. Ada berbagai banyak cara untuk menentukan besarnya dari S pangkat 2 ini, gitu ya. Nah, kita akan coba mengerjakan satu persatu. Berarti kita lihat dari nilai 80, ini X pangkat 2 sama dengan 80 dikurangi X barnya adalah 64,5. Karena ini sigma, berarti ini adalah jumlah, gitu ya. Ini pangkat 2. Untuk mempermudah, kita lihat 80-nya ada berapa. Kita dapat 80 ada 2. 1 dan 2. Maka kita kalikan saja. 2 dikali 80 dikurang 64,5 pangkat 2.
Kemudian 60-nya ada berapa tadi? 60 ada 3. 3 dikali 60 dikurang 64,5 pangkat 2. Ya, ini dihilangkan saja. Ini dihapus saja. Ya. Kemudian berikutnya 60 sudah 75. 75 ada 1, berarti langsung saja. 75 dikurang 64. 75 dikurang 64,5 pangkat 2. Kemudian 70. 70-nya ada 1. Berarti 70 dikurang 64,5 pangkat 2. Ditambah gitu ya. 70 sudah. 65-nya ada 2. 65 dikurang 64,5 pangkat 2. Ditambah 45-nya ada 1. Berarti 45 dikurang 64,5 pangkat 2 ditambah 45 sudah, 60 sudah, 65 sudah, 80 sudah, tinggal 50. 50 dikurang 64,5 pangkat 2 dibagi N-1. 11 dikurangi 1. Gitu ya. Jadi ini dijumlah satu per satu. Nanti kita hitung. Gitu ya. Kita bisa menggunakan kalkulator kembali untuk menghitungnya. Untuk kalkulator yang bentuknya sudah saintifik, itu kita bisa langsung menggunakannya. 2 buka kurung 80 dikurang 64,5 pangkat 2. Seperti ini cara penulisannya. Ya. Sehingga kita peroleh 480,5. Dia akan tuliskan di atas ya, biar (480,5) ya, ditambah 3 kali gitu ya, 60 dikurang 64,5 pangkat 2. Bentar, ada kesalahan. 80 dikurang 64,5 pangkat 2. Bentar ya, ambil kalkulatornya dulu. Dua kurung 80 kurang 64,5 pangkat 2. Oke, ditambah 3 buka kurung 60 dikurang 64,5 pangkat 2. (60,7) ditambah berikutnya adalah 75 dikurang
dikurang 64,5 pangkat 2 75 dikurang 64,5 pangkat 2 110 koma 25 dan seterusnya kalian jumlahkan gitu ya, nanti hasilnya dibagi 10, 11 kurang 1 ya. Jadi nanti hasilnya kalian bagi 10, itulah yang disebut dengan varians ya, itu yang disebut dengan varians. Nah, selain varians nanti ada yang namanya simpangan baku ya. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku itu simbolnya adalah S, simpangan baku ya, atau S itu sama dengan akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1 ya. Jadi simpangan baku dirumuskan akar dari itu tadi. Nah, kalau demikian bisa saja simpangan bakunya adalah akar dari S pangkat 2. Karena ini adalah miliknya dari S pangkat 2. Sehingga tinggal kita akarkan saja ya. Misalkan tadi kita dapat S pangkat 2-nya adalah misalkan 71,6. Kita dapat seperti itu S pangkat 2-nya. Maka untuk simpangan bakunya itu tinggal sama dengan akar dari 71,6. 8,46. Nah, inilah yang disebut dengan simpangan baku ya. Jadi sekali lagi tadi ada varians, ada simpangan baku. Nah, baik, demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan untuk kalian mencoba menyelesaikan tadi varians dan simpangan baku ya. Demikian, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.